Jadi di video ini saya dan teman-teman saya akan memberikan contoh-contoh hubungan antara dimensi yang ada di administrasi publik. Dimensi lingkungan ke dimensi kebijakan, contoh kasusnya adalah karena permasalahan sampah di Jakarta yang kerap kali menjadi pembahasan, maka pemerintahan mengeluarkan kebijakan berupa sanksi denda kepada masyarakat yang melanggar. Lalu dimensi kebijakan ke dimensi lingkungan, contoh kasusnya adalah karena penerapan ganjil genap oleh pemerintah, maka jalan raya menjadi tidak macet dan membuat arus kendaraan menjadi lancar. Kemudian dimensi kebijakan ke dimensi moral, contoh kasusnya adalah kebijakan diadakan wajib belajar pendidikan agama di berbagai penjenjang pendidikan, maka dapat mewujudkan pelajar yang berakhlakul karimah. Selanjutnya terdapat dimensi moral ke dimensi kebijakan, contoh kasusnya adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berisi hak asasi manusia. Selanjutnya, dimensi lingkungan ke dimensi moral. Di lingkungan hidup berkendara, jika ingin mengendarai kendaraan, maka kita diwajibkan menggunakan SIM, sehingga kita menghormati pengendaraan yang lainnya dan menaati peraturan sesuai birokrasi. Hubungan antara dimensi moral ke lingkungan, contoh kasusnya itu jika kita peduli sesama, maka masyarakat di sekitar akan merasa terbantu. Hubungan antara dimensi moral ke kinerja, contoh kasusnya itu jika kita memiliki sikap ramah tamah dan bekerja keras, maka akan mendapatkan banyak relasi dan hal itu meningkatkan kualitas kerjanya. Hubungan antara dimensi kinerja ke moral, contoh kasusnya itu penilaian kinerja rumah sakit umum Permata yang belum akurat dan belum maksimal membuat para pekerjanya tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan antara dimensi manajemen ke kinerja, contoh kasusnya itu adalah pelatihan karyawan yang dilakukan oleh HRD, maka akan membuat kinerja dan kualitas karyawan tersebut menjadi lebih baik. Hubungan antara dimensi organisasi ke kinerja, contoh kasusnya itu adalah IMF memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami krisis perekonomian dan membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia. Dimensi kebijakan dengan dimensi kinerja, contohnya yaitu kebijakan WFH yang dibuat oleh perusahaan yang membuat para pekerja kehilangan motivasinya sehingga hasil kinerja yang dihasilkan menjadi buruk. Selanjutnya, dimensi organisasi dengan dimensi moral, contohnya yaitu jika kita ikut serta dalam organisasi seperti UNICEF, maka kita harus memiliki sikap peduli akan kesehatan fisik dan psikis anak-anak. Selanjutnya, dimensi moral dengan dimensi manajemen, yaitu contohnya setiap orang harus memiliki etika yang baik agar dapat menghasilkan kedisiplinan dalam dirinya sendiri sehingga dapat memanage diri sendiri agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, dimensi kebijakan dengan dimensi manajemen, yaitu kebijakan Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah membuat beberapa perusahaan mengelola kembali kebijakan tersebut yang dianggap dapat merugikan para karyawannya. Dan selanjutnya, kebijakan manajemen dengan dimensi manajemen dengan dimensi lingkungan. Contohnya, manajemen pengelolaan limbah tidak sesuai SOP yang dilakukan oleh PT Kamarga Kurnia Tekstil Industri yang berdampak mencemari lingkungan hidup Das, Citarum, dan Sungai Citarum sehingga lingkungan dan sungai menjadi kotor. Dimensi manajemen dengan organisasi, mengatur pembagian tugas yang akan dilakukan, maka organisasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Dimensi manajemen dengan moral, contoh kasusnya yaitu
memperbaiki sikap dan akhlak diri sendiri setiap harinya, maka akan membuat kita memiliki moral dan jiwa yang lebih baik. Dimensi moral dengan organisasi, contoh kasusnya yaitu kita harus memiliki etika yang baik dalam bersikap, maka apapun yang kita kerjakan di dalam organisasi dapat membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi organisasi dengan lingkungan, contoh kasusnya yaitu PPSU yang memiliki tugas untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka akan membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Hubungan antar dimensi kinerja dengan kebijakan, contoh kasusnya yaitu PT Timuraya memiliki kinerja karyawan yang buruk, maka perusahaan membuat sebuah kebijakan untuk meningkatkan performa karyawannya. Terdapat dimensi yang memiliki satu kasus yang sama, yaitu pelayanan kinerja Bank BRI. Di sini terdapat dimensi kinerja yang saling berhubungan dengan dimensi lingkungan, yaitu Bank BRI Cabang Dago memberikan penghargaan dengan merekrut para pekerja yang berkualitas, sehingga perusahaan tersebut dapat mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia untuk kepentingan bank. Selanjutnya terdapat dimensi kinerja yang berhubungan dengan dimensi manajemen, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Dago memfokuskan pada kepuasan nasabah, sehingga seluruh manajemen dan pekerja berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya terdapat dimensi yang memiliki satu kasus yang sama juga, yaitu kasus kebijakan pendidikan gratis, yaitu terdapat dimensi kebijakan yang berhubungan dengan dimensi organisasi, yaitu implementasi kebijakan pendidikan gratis ke kabupaten atau kota segera dilaksanakan untuk mempermudah bidang pendidikan. Maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah membentuk organisasi pelaksana yang susunannya telah ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo. Selanjutnya terdapat dimensi lingkungan yang berhubungan dengan dimensi organisasi dengan kasus yang sama, yaitu bantuan dana operasional sekolah dalam bentuk hibah atau gratis dilaksanakan dan ditanggung jawabkan oleh organisasi pelaksana bentukan pemerintah Provinsi Gorontalo. Setelah itu terdapat dimensi dengan kasus korupsi, yaitu terdapat dimensi organisasi yang berhubungan dengan dimensi kebijakan, yaitu adanya modus korupsi jual beli jabatan yang dilakukan organisasi politik atau pejabat publik. Maka Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi